Hai guys, saya Mandi. Hai guys, sebelumnya aku ucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah klik video ini, yang udah menyempatkan diri untuk menonton video kali ini. Karena sebenarnya video kali ini itu aku buat terinspirasi dari video yang sebelumnya. Maksudnya video yang aku upload beberapa bulan yang lalu gitu. Karena memang di video itu ramai banget yang bertanya, ya memang pertanyaannya itu sedikit banyak mirip-mirip lah dengan pertanyaan yang lainnya. Dan kalau kalian penasaran video yang mana itu, kalian bisa cek videonya itu, linknya ada di atas ataupun di link deskripsi di bawah. Aku akan sertakan di situ. Kalian bisa tonton video itu dulu ataupun tonton video ini langsung juga nggak apa-apa. Di video itu aku ngejelasin apa aja sih penyebab gatal yang terjadi di area P. Dan dari semua pertanyaan yang ada di situ di video itu banyak yang ngeluhin gatal tuh. Dan rata-rata penyebabnya menurut aku nih, memang keluhan dari mereka itu semuanya itu disebabkan oleh jamur yang menginfeksi di area P. Sebenarnya video itu udah lama sih aku upload di channelku, ya sekitar kurang lebih 6 bulan yang lalu, tapi baru naik sekarang nih. Baru naik sekitar 28 hari terakhir ini. Ya beberapa minggu inilah. Ya memang sih viewsnya itu nggak sebanyak channel yang subscribernya itu yang nggak karu-karuan gitu. Karena memang channel ini juga masih kecil. Maka dari itu nih, dari kalian bantu nge-share dan juga subscribe juga channel ini agar channel ini itu cepat berkembang. Ya memang kalau dibandingkan channel-channel yang udah berkembang, views yang ada di video itu memang nggak seberapa sih. Cuman apabila dibandingkan dengan video-video yang lain di channel ini, video tersebut itu mengalami peningkatan dari views pada beberapa minggu terakhir, tepatnya sekitar 28 hari terakhir. Bahkan video tersebut itu udah ngalahin video yang selalu di peringkat pertama udah lama banget. Bahkan views di video itu naik hingga 3 kali lipat jika dibandingkan video sebelumnya. Jadi memang videonya itu lagi naik banget gitu. Dan tidak hanya views nih, tapi juga video tersebut itu memiliki komen terbanyak jika dibandingkan dengan video-video yang lainnya. Bahkan sebagian dari mereka, yaitu yang nonton video tersebut, itu banyak yang DM aku, banyak banget. Karena memang sebagian dari mereka itu keluhannya itu agak memiliki privacy gitu. Jadi mereka nggak mau nih dibaca secara umum di kolom komentar. Dan sebenarnya aku juga minta maaf kepada kalian yang nge-DM, kepada kalian yang komen-komen di kolom komentar. Aku mohon maaf apabila balasannya itu agak lama karena memang karena kesibukan ataupun hal yang lainnya juga, dan juga yang nge-DM tuh agak lumayan banyak. Dan aku ngebacanya itu pada saat ada waktu luang aja. Dan pada saat gue baca pun, yaitu ngebales DM kalian pun, itu aku pilih-pilih dulu. Nggak semuanya itu langsung aku bales, aku pilih beberapa dulu, agar cerita mereka itu nggak ketukar gitu. Cerita A nggak ketukar dengan cerita B, cerita B juga nggak ketukar dengan cerita C. Makanya aku pilih beberapa dulu untuk ngedengerin keluhan dari mereka. Dan biasanya di antara mereka nih yang nge-DM ataupun yang komen di kolom komentar, itu biasanya aku pilih dulu komenan pertama gitu. Diawali dari yang pertama, yang lain antri dulu gitu. Tapi yang jelas cepat atau lambat aku pasti baca sih, dan aku usahakan ngebales semua pertanyaan kalian yang kalian ajukan ke aku gitu. Oke, ini kayaknya intronya udah kepanjangan. Kita langsung aja ke pembahasan pada video kali ini. Ya seperti yang udah aku bilang sebelumnya, video ini itu sebenarnya terinspirasi dari video yang sebelumnya, yang dimana video sebelumnya itu aku ngejelasin secara umum. Dan video kali ini itu aku akan ngejelasin secara lebih spesifik gitu. Sebenarnya bukan lebih spesifik sih, lebih ke satu target gitu loh. Nggak secara umum, tapi lebih pilih dalam satu target. Dimana orang-orang yang berkomentar, yang nanya nih ke aku seputar video itu, baik langsung di kolom komentar yang ada di YouTube, maupun yang nge-DM secara privacy di Instagram, itu memang kebanyakan atau rata-rata lah dari mereka itu memang penyebabnya itu dari jamur. Maka dari itu, pada video kali ini aku akan ngebahas nih penyebab gatal pada area P yang disebabkan oleh jamur. Sebenarnya ada banyak banget jenis jamur yang bisa menginfeksi di area intim kita, baik itu perempuan maupun pada laki-laki. Dan sebenarnya dibandingkan laki-laki, pada perempuan itu lebih sering sih terinfeksi jamur, karena memang infeksi jamur pada perempuan itu lebih beragam dibandingkan laki-laki, karena memang anatomi dari intim wanita itu lebih rentan jika dibandingkan dengan anatomi intim laki-laki. Dan infeksi jamur yang paling sering terjadi itu adalah infeksi jamur Candida, atau dalam medis nih, jamur tersebut itu bernama lengkap Candida albicans. Jenis jamur Candida ini itu sebenarnya memang sering dialami oleh wanita. Akan tetapi jenis jamur Candida ini itu ternyata juga sering menginfeksi bagi kaum laki-laki. Pada orang normal sebenarnya jamur Candida ini itu memang ada pada setiap kulit
terutama di area P gitu. Karena memang jamur Candida ini itu sebenarnya ada fungsinya nih untuk kulit pada area intim kita, baik itu perempuan maupun laki-laki ya. Dan apa sih fungsinya? Kalian tenang aja, nanti aku akan ngejelasin di pertengahan video. Stay terus, simak terus videonya, karena ini sangat bermanfaat banget bagi kalian, terutama bagi kalian-kalian yang sering mengalami gatal pada area P kalian, pada area intim kalian. Nah, yang dipermasalahkan nih, jumlah jamur Candida yang terlalu banyak berkembang biak di area kulit intim kita, sehingga itu bisa menginfeksi kulit dan juga membran mukosa pada area Mr. P. Bahkan yang cukup parah itu bisa menyebabkan peradangan pada area kepala Mr. P-nya nih, yang di dalam medis disebut dengan balanitis. Infeksi Candida itu termasuk dalam penyakit kelamin pria, tapi bukan termasuk dalam penyakit menular seksual. Jadi bukan IMS nih. Candida itu bukan merupakan penyakit menular seksual. Namun, meskipun bukan penyakit menular seksual, apakah Candida ini, jamur Candida ini, bisa menular secara seksual? Bisa menular saat kita berhubungan seksual? Nah, pertanyaan itu nanti aku akan ngejawab di pertengahan video. Kalian harus stay terus, harus pantau terus, harus simak terus, oke? Ngomong-ngomong soal menular, memang infeksi Candida albicans ini juga bisa menular. Apalagi misalnya pasangan kalian memiliki infeksi Candida, infeksi jamur Candida ini, lalu kalian melakukan hubungan seksual, hubungan badan gitu, itu kalian bisa aja tertular pada saat melakukan hubungan intim. Akan tetapi, tidak semua kasus seperti itu bisa melakukan penularan. Ya bisa dibilang 50-50 lah. Meskipun kita melakukan hubungan badan, kita bisa aja terinfeksi jamur Candida, tapi ada beberapa orang juga tahan nih, tidak akan terjadinya infeksi dari jamur Candida yang berasal dari pasangannya ini. Karena memang penularan, terutama secara hubungan intim, hubungan badan, itu bukanlah merupakan faktor resiko pertama dari terinfeksi jamur albicans ini. Dan untuk faktor resiko infeksi jamur Candida ini itu ada banyak banget. Dan berikut nih faktor resiko infeksi jamur Candida yang bisa terjadi. Di antaranya, pertama, pria yang belum disunat. Kenapa pria yang belum disunat itu lebih rentan terkena infeksi Candida ini? Itu dikarenakan dari faktor kebersihannya. Karena memang kulit pada area kepala Mr. P itu biasanya rentan terjadinya perkembangbiakan kuman di area tersebut. Apalagi di area kepala P nih, itu banyak lekukan-lekukan yang memudahkan kuman untuk berkembang biak. Maka dari itu nih, melakukan sunat atau menghilangkan kulit pada area kepala Mr. P itu bisa memudahkan kita dalam merawat dan juga menjaga kebersihan pada area Mr. P kalian. Kedua, itu menggunakan antibiotik dalam jangka waktu yang lama. Nah, kenapa ini penting diperhatiin? Karena memang penggunaan antibiotik yang terlalu lama itu tidak hanya membunuh kuman-kuman yang bisa menginfeksi tubuh kita, akan tetapi juga membunuh kuman-kuman baik yang sebenarnya bisa melindungi kita dari kuman jahat. Nah, seperti yang udah aku bilang sebelumnya kan, memang di kulit area P kita ini itu memang udah ada jamur Candida albicans-nya, tapi dalam konteks jumlahnya itu normal gitu. Yang dimana fungsinya itu mereka itu berkoloni dalam menjaga kulit area Mr. P ini. Jadi sebenarnya jamur Candida ini baik apabila jumlahnya itu dalam batas normal, dan akan berakibat buruk misalnya infeksi hingga peradangan apabila jumlah jamurnya itu berlebihan ataupun terlalu banyak gitu. Maka dari itu nih, pentingnya kalian dalam menjaga kebersihan dan juga kelembaban area P kalian. Faktor risiko lain itu adalah diabetes mellitus. Sebenarnya ada banyak banget alasan kenapa diabetes mellitus itu merupakan salah satu faktor risiko penyebab jamur Candida albicans ini. Salah satunya itu adalah imunitas tubuh. Karena memang pada penderita diabetes mellitus itu terjadinya penurunan daya tahan tubuh. Dan seperti yang kalian tahu kan, jika daya tahan tubuh kita menurun, itu kuman-kuman itu mudah masuk ke dalam tubuh kita dan akan sangat mudah menginfeksi area-area tertentu. Tidak terkecuali pada area kulit intim kalian. Faktor resiko lainnya yang juga sangat penting ya, yaitu imunitas tubuh yang rendah. Kenapa masih ngebahas tentang imunitas tubuh padahal sebelumnya sudah kita bahas pada diabetes mellitus? Karena memang imunitas tubuh yang rendah ini itu terkadang bisa disebabkan oleh penyakit khusus yang memang penyakitnya itu langsung targetnya itu imunitas kita gitu, seperti misalnya HIV. Nah, biasanya pada penderita HIV itu memang banyak komplikasi-komplikasi penyakit yang lain atau penyakit penyerta yang terjadi pada penderita HIV ini.
tidak terkecuali juga jamur Candida ini. Next, faktor risiko lain itu adalah berat badan yang berlebih. Dan kenapa berat badan yang berlebih itu merupakan salah satu faktor risiko penyebab jamur Candida ini? Itu biasanya pada orang-orang yang mengalami kegemukan ataupun obesitas itu memiliki lipatan-lipatan lemak. Nah, lipatan-lipatan itu biasanya membuat kuman mudah dalam berkembang biak karena memang pada area-area lipatan tersebut itu jarang dibersihkan dan juga mudah kotor nih, mudah lembab. Juga mudah terjadinya penumpukan sel-sel kulit mati di area tersebut, dan karena hal-hal itu membuat kuman-kuman termasuk jamur Candida ini itu mudah berkembang biak di area lipatan tersebut. Maka dari itu nih, berat badan yang berlebih merupakan salah satu faktor penting dalam penyebab dari jamur Candida ini. Next, faktor risiko yang terakhir adalah kondisi kebersihan yang tidak baik. Dan untuk poin yang terakhir ini aku yakin kalian lebih paham. Karena memang jamur Candida ini nggak akan terjadi apabila kalian tetap menjaga ataupun bisa menjaga kebersihan dan juga kelembaban kulit, terutama area intim kalian. Dan untuk gejala infeksi jamur Candida ini, itu sebenarnya mirip-mirip dengan gejala infeksi kulit yang lainnya, karena memang infeksi kulit itu mengalami gejala-gejala yang mirip-mirip gitu. Dan untuk pria nih, biasanya sering terjadi keluhan itu di area kepala Mr. P-nya nih, terutama bagi orang-orang yang tidak disunat. Akan tetapi, sering juga kok ada beberapa orang yang tidak mengalami gejala yang signifikan, padahal dia terinfeksi jamur albicans ini. Jadi memang ada orang-orang yang tidak memiliki gejala yang khas gitu. Akan tetapi, memang ada beberapa gejala yang kebanyakan orang ngalamin ini gitu. Di antaranya seperti misalnya gatal-gatal ataupun sakit pada area Mr. P-nya, tampak ruam kemerahan, disertai bintil-bintil kecil atau bercak yang berwarna putih, kulit area P yang tampak mengkilat, pembengkakan pada area P, cairan kental dan juga putih yang berkumpul di bawah kulit preputium, dengan bau yang tidak sedap. By the way, bagi yang nggak tahu nih, preputium adalah kulit pada kepala Mr. P, yang dimana pada orang-orang yang disunat, kulit tersebut itu dibuang tuh, dipotong, dihilangkan. Maka dari itu nih, pada orang yang disunat, itu jarang ditemukan kotoran ataupun cairan putih ini yang tersangkut pada kepala Mr. P mereka. Gejala lainnya yang bisa terjadi adalah kesulitan menarik kulit preputiumnya. Dan yang terakhir, itu rasa nyeri saat melakukan senggama ataupun saat melakukan buang air kecil. Dan biasanya gejala ini juga udah disertai dengan infeksi saluran kemih sih. Nah, untuk komplikasinya dari jamur Candida albicans ini itu memang jarang terjadi sih. Namun, komplikasi akibat jamur Candida ini itu bisa terjadi pada orang-orang yang imunitasnya itu rendah, kekebalan tubuh yang rendah, dan juga hygiene yang buruk. Bahkan komplikasi yang terjadi itu bisa berakibat cukup fatal. Karena memang pada keadaan-keadaan yang cukup parah nih, infeksi ini itu dapat masuk ke dalam darah hingga menyebar ke seluruh tubuh. Nah, hal itu tuh yang ditakutkan karena akan berakibat terjadinya sepsis. By the way, sepsis merupakan infeksi yang sudah terjadi di aliran darah yang bisa menyebar ke seluruh tubuh dan akan menginfeksi organ-organ yang ada di seluruh tubuh juga pada keadaan-keadaan yang cukup parah. Komplikasi akibat jamur Candida ini itu jarang banget terjadi. Kalaupun terjadi, itu biasanya pada orang-orang tertentu nih, pada keadaan-keadaan tertentu. Misalnya pada penderita HIV, diabetes mellitus, pada penderita autoimun, pada orang-orang yang mengonsumsi obat-obat yang menurunkan sistem imun, salah satunya obat-obatan golongan steroid. Maka dari itu, steroid itu merupakan jenis obat yang harus dihindari pada penderita-penderita infeksi jamur. Selain itu, komplikasi juga bisa terjadi pada penderita kanker dalam terapi kemoradiasi atau pada penderita gagal ginjal yang sedang rutin cuci darah. Nah, kita masuk ke dalam pengobatan infeksi jamur nih. Untuk infeksi jamur, yang pasti kita harus menggunakan obat anti jamur. Yang dimana obat anti jamurnya itu harus sesuai dengan kalian gitu. Maka dari itu, kalian harus dapetin obat anti jamurnya ini itu harus dengan resep dokter gitu. Karena dokter nanti juga akan menyesuaikan dari keadaan kalian gitu. Dan sebenarnya juga obat-obatan yang sering digunakan itu adalah bentukannya itu salep sih ya. Salep anti jamur yang aman pada kulit-kulit tertentu juga. Dan pada keadaan-keadaan tertentu nih juga biasanya dokter menggunakan obat anti jamur yang jenis minum gitu. Biasanya dikombinasikan sih obat salep dan juga obat minum. Sebenarnya ada beberapa hal penting yang harus diperhatiin pada saat kalian sedang dalam pengobatan infeksi jamur Candida ini. Di antaranya, pertama, lama pengobatan itu harus cukup. Pada umumnya, obat-obatan jamur, terutama obat minum nih, itu diminum selama 2 minggu. 2 minggu ini tanpa gejala ya.
Kalau ada gejala itu bisa lebih. Yang dimana tujuannya diharapin itu bisa menuntaskan jamurnya hingga ke akar-akarnya. Hal kedua yang penting diperhatiin, jika masih aktif secara seksual, pasangan kalian juga harus diobatin nih. Karena yang udah aku bilang sebelumnya kan, jamur Candida ini itu bisa aja menular secara seksual gitu. Meskipun kemungkinan tertular dari hubungan seksual itu 50-50. Poin ketiga yang juga sangat penting diperhatiin, selama pengobatan sebisa mungkin tunda dulu nih hubungan seksual. Atau jika memilih untuk tetap berhubungan seksual, kalian bisa menggunakan pengaman seperti kondom. Poin selanjutnya yang juga sangat penting itu adalah menjaga kebersihan dan juga kelembaban area kelamin kalian. Tidak hanya kelamin nih, tapi juga area di sekitar kelamin kalian. Karena kelembaban dan juga hygiene yang buruk itu sangat mudah untuk berkembang biaknya kuman di area tersebut. Jika kalian belum disunat, alangkah baiknya kalian membersihkan dengan seksama area di bawah preputium kalian. Karena di area tersebut, di lekukan tersebut tuh, itu sangat rentan terjadinya penumpukan kotoran dan juga perkembang biakan dari jamur Candida ini. Dan poin terakhir, gunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dengan bahan yang tidak menyerap keringat, karena itu akan menghindari kelembaban pada kulit area tersebut. Selain itu, kalian harus mengganti pakaian kalian apabila pakaian yang kalian gunakan itu sudah basah. Karena pakaian basah itu bisa mempengaruhi kelembaban di area kulit tersebut. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang mungkin ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian boleh banget komen di bawah. Dan kalian juga bisa komen-komen di bawah seputar video-video ke depan apabila kalian punya ide-ide menarik yang mungkin aku bisa bikin videonya ke depan. Dan seperti biasa, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Terutama teman-teman kalian nih yang sering mengeluh gatal, terutama di area intim mereka. Ya siapa tahu penyebabnya itu karena jamur Candida ini. Subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you di next video. Bye.